70% penduduk Gaza dilaporkan telah mengungsi imbas serangan masif tentara Israel. Sebanyak 50% rumah di seluruh Gaza dikabarkan rusak akibat pemboman. Tercatat tentara Zionis itu telah menjatuhkan sekira 30.000 ton bahan peledak di Gaza. Dikutip dari Tribun News pada Selasa 7 November 2023, pihak berwenang di Gaza menyebut 70% warganya digusur paksa dari rumah. 10% unit rumah yang ada di Gaza hancur total dan tak dapat dihuni lagi. Menurut data terbaru, populasi Gaza diperkirakan mencapai 2,3 juta jiwa. Seiring dengan itu, setengah dari jumlah rumah sakit di Gaza tak dapat beroperasi lagi. Hal itu imbas pemboman yang terus-menerus dilakukan oleh tentara Zionis. Mereka telah menjatuhkan sekira 30.000 ton peledak di Gaza sejak 7 Oktober 2023 lalu. Setidaknya, kini lebih dari 10.000 warga Palestina tewas, termasuk 4.104 anak-anak dan 2.641 wanita. Organisasi Program Pangan Dunia atau World Food Program WFP melaporkan stok bahan pangan pengungsi Palestina mulai menipis. Pengumuman ini dirilis setelah kota Gaza dilanda krisis pangan. Selain kekurangan pasokan bahan makanan, para warga Gaza juga diintai penyakit menular. Dikutip dari Tribun News, hal itu terjadi seusai ratusan truk bantuan internasional tertahan di Sinai Utara, Mesir. Truk-truk bantuan itu tertahan lantaran tak diizinkan memasuki jalur Gaza oleh para tentara Israel. Tanya itu, Israel juga memblokade aliran listrik dan air di Gaza. Selama berhari-hari, warga Gaza kesulitan mendapatkan air bersih untuk mandi maupun minum. Imbas hal itu, warga Gaza saat ini diintai berbagai penyakit menular, seperti kolera, diare, hepatitis A, dan juga tifus. Hal ini diungkapkan oleh penasihat strategis Komite Internasional Palang Merah, Michael Talhami. Menurutnya, wabah penyakit menular itu bakal terjadi jika pemblokadean itu terus-menerus terjadi. Israel memaksa seluruh pasien di Rumah Sakit Anak Al-Rantisi jalur Gaza untuk segera dievakuasi. Pasalnya, tentara Zionis itu mengancam akan mengebom rumah sakit kanker untuk anak-anak tersebut. Evakuasi segera pun tidak mungkin dilakukan, mengingat terdapat sekira 70 anak yang dirawat di sana. Dikutip dari Tribun News, selain para pasien, ada pula 1.000 pengungsi yang berlindung di Rumah Sakit Anak Al-Rantisi. Diketahui Israel meluncurkan serangan ke rumah sakit yang ada di wilayah Gaza. Selain itu, tentara Zionis tersebut juga menyasar wilayah selatan Gaza yang mereka klaim sebagai zona aman. Pada Selasa 7 November 2023, Israel mendesak agar pasien di rumah sakit kanker anak-anak itu segera dievakuasi. Namun, perintah evakuasi itu tampak sulit dilakukan lantaran banyaknya orang yang mengungsi di RS tersebut. Diberitakan sebelumnya banyak rumah sakit di Gaza yang terpaksa berhenti beroperasi. Hal itu lantaran minimnya obat-obatan dan bahan bakar yang menunjang fasilitas medis. Sebagian dokter pun terpaksa melakukan operasi, termasuk amputasi tanpa menggunakan obat bius. Pasukan darat Israel bersikeras melumpuhkan para militan Hamas yang ada di jalur Gaza. Pada Rabu 8 November 2023, mereka bertekad menemukan jaringan terowongan milik militan Palestina itu. Bahan peledak pun telah disiapkan untuk membumi hanguskan jaringan terowongan tersebut. Dikutip dari The New Arab, sejak serangan pada 7 Oktober 2023 lalu, Israel menggempur Gaza dari berbagai arah. Para tentara Zionis itu menyerang lewat udara, darat hingga laut. Mereka diketahui menggunakan pasukan darat untuk membagi daerah kantung pantai Gaza menjadi dua. Israel juga mengklaim bahwa pasukannya telah maju ke jantung kota Gaza. Juru bicara militer Israel Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan, pihaknya menggunakan bahan peledak untuk menghancurkan jaringan terowongan yang membentang ratusan kilometer di bawah Gaza itu.
Di sisi lain, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengungkapkan target Israel. Diketahui tentara Zionis menargetkan anggota Hamas, infrastruktur, para komandan, bunker, dan ruang komunikasi mereka. Konvoi bantuan kemanusiaan yang menuju Gaza terkena serangan tembak pada Selasa 7 November 2023. Diketahui konvoi itu terdiri dari 5 truk dan 2 kendaraan palang merah yang membawa pasokan fasilitas kesehatan. Truk-truk bantuan itu dikabarkan hendak menyalurkan fasilitas medis ke Rumah Sakit Al-Shifa Gaza. Dikutip dari Arab News, 2 truk dikabarkan rusak dan seorang sopir mengalami luka ringan. Namun, Komite Palang Merah Internasional tak menyebutkan siapa yang menembaki konvoi tersebut. Dalam video yang dibagikan oleh seorang jurnalis di Gaza, terlihat bekas rudal menembus bagian belakang pintu truk. Di sisi lainnya, sejumlah bekas tembakan juga terlihat di area pintu bagian sopir. Bagian badan truk beserta pasokan medis yang ada di dalamnya pun tampak hancur lebur. Setelah adanya insiden itu, konvoi bantuan tersebut pun mengubah rute mereka. Selanjutnya, konvoi Komite Palang Merah Internasional mengiringi 6 ambulans yang membawa pasien terluka. Pasien-pasien itu dibawa ke penyeberangan Rafah ke Mesir untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Presiden Palestina Mahmud Abbas dikabarkan lolos dari percobaan pembunuhan. Namun seorang pengawalnya diduga tewas dalam serangan tersebut. Dikabarkan penembakan ini terjadi setelah kelompok putra Abu Jandal memberi desakan pada Presiden Palestina itu. Dikutip dari Tribun News, kelompok tersebut memberi Abbas waktu 24 jam untuk mendeklarasikan perang global melawan Israel. Putra Abu Jandal merupakan kelompok yang dibentuk dalam sistem keamanan Palestina di tepi barat. Mereka mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap konvoi Mahmud Abbas itu. Dalam pernyataannya, kelompok Putra Abu Jandal mendesak agar Abbas mengambil sikap tegas. Mereka juga meminta Abbas untuk mengumumkan konfrontasi penuh terhadap pendudukan Israel. Namun media Israel menyebut bahwa baku tembak itu tak ada kaitannya dengan percobaan pembunuhan Abbas. Baku tembak tersebut dilaporkan terjadi ketika pasukan keamanan Palestina tengah menangkap seorang pengedar narkotika. Disebutkan pula Abbas beserta rombongannya hanya secara kebetulan melewati lokasi tersebut. Tentara Israel melakukan operasi militer di tepi barat pada Rabu 8 November 2023 dini hari. Pasukan Zionis itu diketahui menangkap 2 orang jurnalis. Tanya itu, mereka juga menyerbu sebuah universitas di sana. Dikutip dari The New Arab, pasukan Israel itu menyerbu Universitas Birzeit di dekat Ramallah. Sedikitnya 6 kendaraan militer memaksa pihak keamanan untuk membukakan salah satu pintu gerbang. Dalam foto yang beredar, bendera-bendera yang ada di kampus itu tampak berserakan di lantai. Sejumlah barang pun terlihat dibuang ke area depan kampus. Di sisi lain, di kota Hebron, tentara Zionis menangkap jurnalis bernama Muhammad Al-Atras dan Amer Abu Arafah. Mereka ditangkap sesaat setelah rumahnya diserbu dan digeledah. Israel melakukan lebih banyak penangkapan di beberapa kota dan desa di tepi barat. Bentrokan pun dilaporkan terjadi di beberapa lokasi. Meski begitu, tak ada korban jiwa dalam aksi bentrok tersebut. Tentara Israel lagi-lagi menyerukan agar penduduk Palestina segera meninggalkan kota Gaza. Pasukan Zionis itu meminta warga Gaza Utara berpindah ke selatan. Namun jalur pengungsian dilaporkan dihujani tembakan oleh tentara Israel. Dikutip dari Tribun News, warga Gaza kini mengalami krisis di tengah gempuran serangan Zionis.
Warga yang mengungsi pun harus merasakan derita yang tak henti-henti, mulai dari kekurangan bahan pangan hingga aliran listrik yang diputus. Tak hanya itu, sejumlah kamp pengungsian juga menjadi sasaran pemboman Israel. Akibatnya, puluhan orang tewas dan sebagian lainnya luka-luka. Disebutkan di beberapa daerah, sebanyak 600 pengungsi harus saling berbagi satu toilet. Padahal saat ini Gaza tengah mengalami krisis air bersih. Kebersihan pun menjadi masalah utama dan warga Gaza diintai oleh penyakit menular. Pasukan elit Inggris dilaporkan telah menjalani pelatihan di Lebanon. Pelatihan itu dipergunakan untuk mempersiapkan misi penyelamatan warga negara Inggris yang ditahan oleh Hamas. Kepala Staf Umum Inggris Patrick Sanders mengatakan, kehadiran pasukan Inggris di Lebanon itu bertujuan untuk menghalangi Iran. Dikutip dari Tribun News, pasukan Inggris itu berupaya untuk menghalangi Iran bergabung dalam perang Israel versus Hamas. Mereka dilatih dan bersiap untuk turut masuk ke wilayah Gaza. Hal itu lantaran Inggris khawatir jika warganya yang berada di kawasan perang menjadi korban sandera. Seperti diketahui, setidaknya ada 12 warga negara Inggris yang dilaporkan tewas. Mereka dikabarkan tewas dalam operasi Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 lalu. Selain itu, ada pula 5 orang Inggris yang ditahan oleh militan Hamas. Di sisi lain, Menteri Kehakiman Inggris Alex Chalk menyebut sekira 100 warga negara Inggris telah meninggalkan Gaza. Warga Gaza saat ini masih dikepung oleh serangan tentara Israel. Di tengah gempuran bom, warga Gaza juga mengalami krisis pangan hingga air. Hal itu lantas membuat para warga mandi dan mencuci di laut yang tercemar. Dikutip dari Al Jazeera, Israel terus-terusan membombardir wilayah Gaza. Bahkan tentara Zionis juga memutus aliran listrik dan mencegah bahan bakar masuk. Rupanya derita rakyat Gaza tak berhenti di situ saja. Mereka juga kekurangan air untuk mandi serta minum sehari-hari. Bahkan di sejumlah pengungsian, 600 warga harus saling bergantian untuk menggunakan satu toilet. Di sisi lain, ada pula warga yang mengungsi di sebuah sekolah yang ada di dekat Laut Mediterania. Karena kurangnya air bersih sudah menjadi kebiasaan bagi beberapa keluarga untuk pergi ke laut. Di sana mereka berenang, mandi, dan juga mencuci pakaian. Padahal air laut Mediterania itu sudah tercemar. Penggunaan air laut untuk kehidupan sehari-hari juga membuat sejumlah anak-anak menderita penyakit diare, batuk, dan juga pilek. Beberapa waktu lalu, media sosial riuh dengan kabar soal rudal pencegat Iron Dome Israel yang gagal menghajar roket milik Hamas. Rudal pencegat itu malah berputar-putar di langit kota Tel Aviv sebelum akhirnya jatuh di kawasan perumahan dan rumah sakit. Ternyata, Israel merogoh kocek yang dalam untuk menembakkan satu rudal pencegat itu. Dikutip dari Tribun News, Iron Dome merupakan sistem pertahanan udara untuk mencegah dan menghancurkan roket serta artileri. Saking canggihnya, sistem ini diklaim sebagai salah satu alat tempur tercanggih yang dimiliki oleh Israel. Sayangnya, untuk mengoperasikan Iron Dome, pemerintah Israel harus merogoh kocek yang tak sedikit. Setidaknya, Israel harus menggelontorkan dana miliaran untuk setiap peluncuran rudal Iron Dome. Namun Israel masih enggan membeberkan rincian pengeluarannya itu. Meski begitu, satu misil pelacak Tamir yang ditembakkan Iron Dome diketahui memiliki nilai 625 juta rupiah hingga 3 miliar rupiah. Sementara total biaya yang dikeluarkan Israel untuk mengoperasikan Iron Dome berkisar antara $50.000 hingga $100.000 per misil. Padahal Israel bisa menembakkan 1.650 rudal ke Gaza dalam sehari. Sehingga estimasi biaya yang dihabiskan Israel mencapai $16,5 juta Amerika Serikat
atau setara 2,6 triliun rupiah. Ini membuat pengeluaran pemerintah Israel membengkak hingga 795 triliun rupiah dalam 12 bulan terakhir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.